Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggiat akuntansi, ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau berbicara tentang neraca saldo, di mana neraca saldo ini adalah merupakan episode ketiga dari siklus akuntansi perusahaan jasa yang ada di dalam channel saya. Oke, di episode sebelumnya kita telah membahas tentang jurnal umum dan buku besar. Nah, kali ini kita di episode ketiga akan membahas tentang neraca saldo. Ya, oke. Nah, seperti yang sama-sama telah dibahas pada pertemuan sebelumnya bahwa siklus akuntansi perusahaan jasa seperti terlihat pada layar, di mana kita pada saat ini sudah mencapai tahap setelah tahap pencatatan, yaitu tahap pengikhtisaran. Dalam hal ini adalah neraca saldo. Ya. Jadi si neraca saldo ini dilakukan setelah kita mencatat, melakukan tahap pencatatan, yaitu jurnal umum dan buku besar. Untuk kita mempersiapkan menuju tahap pelaporan, yaitu laporan keuangan. Oke, nah neraca saldo itu apa sih? Biasanya neraca saldo sering disebut dalam bahasa Inggrisnya yaitu trial balance ya. Jadi neraca saldo juga disebut trial balance dalam bahasa Inggris. Ya, seperti yang bisa kita lihat di sini, trial balance. Trial itu percobaan atau coba-coba ya. Balance itu adalah neraca. Berarti neraca saldo itu neraca yang belum masih artinya belum final ya, masih percobaan. Oke, apa sih neraca saldo itu? Kalau kita dengar kata neraca, berarti di situ yang terbayang di kita adalah keseimbangan, adanya keseimbangan. Sedangkan saldo di sini artinya adalah sisa atau selisih atau akumulasi ya, saldo. Nah, neraca saldo kalau diartikan secara sederhana saja bisa kita sebut daftar yang berisi saldo akhir buku besar. Daftar yang berisi saldo akhir buku besar. Nah, tahap sebelum neraca saldo itu adalah buku besar. Berarti setelah buku besar, kita ambil saldo akhirnya dari buku besar untuk dibuatkan neraca saldo. Jadi apa isinya di neraca saldo itu? Yaitu saldo akhir akun-akun yang kita miliki buku besar. Oke, apa fungsinya? Untuk apa kita mempelajari atau mengapa kita harus membuat neraca saldo? Yaitu salah satunya adalah untuk kita mengecek apakah jurnal umum dan buku besar yang sudah kita lakukan pencatatan sebelumnya di tahap pencatatan, apakah sudah benar atau belum. Karena jika masih salah, maka kita tidak bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Kita harus perbaiki dulu kesalahannya. Namun jika benar, di neraca saldo ini sudah bisa dianggap benar, maka bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah, bagaimana sih dia cara mengujinya, benar atau salahnya? Nah, neraca saldo yang kita lihat di sini ada formatnya, ada seperti biasa ada identitas. Identitas itu ada nama perusahaan, nama informasi, dan periode waktunya. Ada kode akun atau nomor akun, atau ini opsional. Lalu berikutnya ada nama akun. Nama akun adalah sejumlah ya, besarnya harus sesuai dengan jumlah akun yang sudah ada buku besarnya. Lalu yang berikutnya kolom debit. Kolom debit diisi dengan nominal dari masing-masing akun. Kolom kredit juga diisi dengan nominal dari masing-masing akun
yang bisa kita lihat posisinya dalam saldo akhir buku besar. Nah, tadi bagaimana cara neraca saldo mengecek apakah catatan kita benar atau salah? Nah, catatan kita bisa dikatakan benar jika ya, jumlah nilai atau nominal di sisi debit sama dengan jumlah atau nilai di sisi kredit. Berarti kalau sudah sama atau balance, maka kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Namun jika debit jumlah nilai di debit kita berbeda dengan jumlah nilai di kredit, maka hati-hati nih, berarti tahap pencatatan kita yaitu jurnal umum dan buku besar kita ada yang salah. Maka yang harus kita lakukan adalah cek kembali jurnal umum dan buku besarnya. Nggak bisa kita lanjut ke tahap berikutnya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba mempraktekkan bagaimana sih cara membuat neraca saldo. Kita akan mengambil contoh buku besar dari Basuki Taylor yang sudah dibahas pada episode sebelumnya. Di episode 2, kita sudah membuat buku besar Basuki Taylor. Nah, Basuki Taylor ini memiliki 8 buah buku besar karena hanya ada 8 akun yang muncul dalam jurnal umumnya. Di layar sudah disiapkan 8 akun yang sudah dibuatkan buku besarnya. Di sini kita lihat ada buku besar, ini adalah buku besar 4 kolom, masih ingat ya? Ada buku besar kas, buku besar sewa dibayar di muka, buku besar perlengkapan, buku besar mesin jahit, buku besar utang usaha, buku besar modal, buku besar pendapatan jahit, dan buku besar beban gaji. Nah, karena ada 8 akun, maka di neraca saldo akan ada 8 nama akun yang kita pindahkan saldo akhirnya ke dalam neraca saldo. Seperti itu. Jadi ada 8 baris atau 8 akun yang saldo akhirnya akan kita taruh di debit atau di kreditnya. Posisinya tergantung saldo akhir akun-akun di buku besar. Ya, jadi ingat-ingat neraca saldo memuat adalah daftar yang memuat saldo akhir akun-akun yang ada di buku besar. Oke, berikutnya kita cek. Kita akan memindahkan satu persatu. Nah, di sebelah kanan saya, di sebelah kiri layar, di sebelah kiri layar kita lihat adalah buku besar kas yang 4 kolom. Ya. Sedangkan di sebelah kanan kita akan pindahkan buku besar ini, kita ringkas dalam sebuah neraca saldo. Tadi neraca saldo isinya adalah daftar saldo akhir akun-akun yang ada di buku besar. Ini buku besar kas. Oh, berarti buku besar kas kalian pindahkan ke sini namanya kas. Ya. Lalu nilai yang daftar yang memuat saldo akhir. Saldo akhir dari buku besar kas tinggal kita lihat di kolom saldo ya. Baris paling akhir itu adalah saldo akhir buku besar. Oke. Kolom saldo baris paling akhir. Maka 9.600.000 inilah yang kita pindahkan ke neraca saldo. Oke, karena dia di debit posisinya, maka kita pindahkan di debit. Jika buku besar kita 3 kolom, saldonya tidak terlihat posisinya di debit atau di kredit. Maka kita ingat, kita menggunakan kaidah saldo normal di mana harta itu jempol, dan beban itu kelingking, saldo normalnya adalah di debit. Sedangkan hutang, modal, dan pendapatan, saldo normalnya posisinya selalu ada di kredit. Oke, kita setelah memindahkan akun nomor 1 yaitu kas. Lalu akun nomor 2, sewa dibayar di muka. Ini adalah
akun buku besar dari Basuki Taylor. Sewa dibayar di muka itu nama akunnya kita pindahkan di baris kedua. Lalu saldo akhirnya kebetulan ini hanya satu baris, maka saldo akhirnya pastilah di kolom saldo baris yang paling terakhir, yaitu 200.000-nya kita pindahkan di sini. Oke, lanjut ke akun ketiga. Akun ketiga kita pindahkan di sini nama akunnya perlengkapan. Tinggal kita tulis ulang perlengkapan. Saldo akhirnya adalah 100.000. 100.000 di debit karena dia ingat tergolong harta. Sehingga kita pindahkan di kolom debit. Oke. Berikutnya nomor 4, akun keempat. Akun keempat adalah mesin jahit. Mesin jahit atau tergolong peralatan. Jika di dalam akuntansi mungkin ini lebih spesifik ya untuk mesin jahit, tapi dia tergolong peralatan. Pindahkan, tuliskan namanya akun mesin jahit, atau boleh juga dinamai dengan akun peralatan. Jumlah atau saldo akhirnya adalah 500.000. Kolom saldo baris paling akhir. Debit 500.000. Sehingga kita sudah memindahkan 4 akun. Ya, lalu selanjutnya akun kelima yaitu utang usaha. Ini adalah buku besar utang usaha. Buku besar utang usaha kita pindahkan nama akunnya, kita salin ulang utang usaha. Lalu kita lihat saldo akhirnya, kolom saldo baris paling akhir, bukan yang 350 tapi 150.000. Dan kita lihat saldonya ada di kredit karena dia tergolong hutang, telunjuk. Atau hutang itu saldo normalnya adalah di kredit. Sehingga 150.000-nya kita letakkan di kredit. Lalu selanjutnya akun ke-6, modal. Modal kita tulis ulang di bawah hutang usaha. Ya. Lalu saldo akhirnya adalah 10 juta, kita pindahkan dia karena kredit. Modal itu adalah jari tengah, berarti dia saldo normalnya adalah kredit, pindahkan ke sisi kredit. Lalu selanjutnya ada akun pendapatan jahit. Pendapatan jahit adalah karena tadi Basuki Taylor itu adalah jasanya adalah menerima jahitan, maka pendapatan jahit itu adalah pendapatan jahitnya Basuki Taylor. Kita perhatikan di sini pendapatan jahitnya bersaldo normal, kredit. Di sini saldo akhirnya adalah 550.000, maka kita pindahkan di sisi kredit 550.000 untuk pendapatan jahit. Terakhir kita akan ke akun beban gaji. Di sini yang nomor 8 ya, akun ke-8, beban gaji kita tulis ulang, beban gaji di sini saldo akhirnya adalah di debit 300.000 sehingga kita letakkan dia di sisi debit 300.000. Kita sudah selesai nih memindahkan 8 akun atau 8 buku besar, 8 saldo akhir buku besar Basuki Taylor. Nah, kita mau ngecek nih apakah pencatatan jurnal umum dan buku besar Basuki Taylor sudah benar. Kita tinggal melihat jumlah debit dan jumlah kredit neraca saldo. Baik, kita lihat apakah dia sama. Nah, dari 8 buku besar ini, 8 buku besarnya berupa potongan-potongan. Sebenarnya ini tertutup, jadi tidak terlihat angkanya. 8 buah buku besar ini ketika kita pindahkan saldo akhirnya dari yang sisi debit kita jumlahkan 9.600.000 sampai dengan 300.000, itu hasilnya adalah 10.700.000. Lalu yang sisi kreditnya kita jumlahkan dari 150.000 sampai dengan 550.000, itu juga adalah 10.700.000. Berarti saldo debit atau nilai debit dengan nilai kreditnya sama. Maka hampir bisa dikatakan bahwa tahap pencatatan Basuki Taylor yaitu penyusunan jurnal umum dan posting buku besarnya sudah dilakukan dengan benar. Maka Basuki Taylor bisa melanjutkan ke tahap berikutnya.
Ya. Oke. Bagaimana jika tidak balance, ini berbeda hasilnya debit dengan kreditnya? Maka Basuki Taylor bisa mengulangi atau mengecek kembali tahap pencatatan, yaitu mengecek kembali jurnal umum dan buku besar yang sudah dicatat. Nah, dari kesimpulannya adalah pertama, neraca saldo dibutuhkan untuk mengecek apakah tahapan pencatatan sudah benar. Ya kan? Jurnal umum kita sudah benar apa belum sih? Ya. Buku besar kita sudah benar atau belum sih? Nah, itu bisa dilihat dari neraca saldo. Lalu, posisi debit dan kredit masing-masing akun di neraca saldo itu sebenarnya kita hanya mengikuti dari saldo akhir buku besar. Namun, bisa juga kita tanpa melihat saldo akhir buku besar, kita ikuti kaidah jari tangan atau konsep saldo normal dari masing-masing akun, di mana yang sudah pernah kita pelajari bahwa saldo normal harta dan beban itu jempol dan kelingking adalah di debit, dan saldo normal hutang, pendapatan, dan modal itu adalah di kredit. Jadi saldo normalnya di kredit. Ya, mungkin itu adalah pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang neraca saldo. Mudah-mudahan ada yang nyangkut ya. Tapi insya Allah untuk neraca saldo itu tidak terlalu sulit. Ya, yang penting kalian kuasai tujuannya, lalu saldo normalnya yang paling penting. Dan silakan like, subscribe, dan komen di kolom komentar di channel saya Nuria Amalia. Terima kasih. Salam akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.